إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam agama yang dinamakan dengan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adanya di neraka. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, dari mimbar ini tentunya senantiasa kita mengingatkan diri kita sendiri dan setiap yang mendengar agar untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena wallah, ini salat Jumat Allah wajibkan untuk para laki-laki di setiap satu pekan satu kali, agar rasa takutnya bertambah kepada Allah, agar rasa di mana dia harus takut dan tunduk kepada Allah terus bertambah di setiap pekan. Yang diharapkan kalau dia setelah sholat Jumat, maka keimanannya berbeda dengan dia sebelum sholat Jumat. Lalu dia bisa share ini kepada keluarganya di rumah, kepada anak-anaknya di rumah, dan jadilah keluarga yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mirisnya ayuhal ikhwah, tidak terhitung berapa kali kita ikut sholat Jumat, namun la hawla wa la quwata illa billah, tidak sedikit dari kita hati pun tak pernah berubah, keimanan pun tak pernah bertambah. Rasa takut kepada Allah semakin menipis, bukan semakin menebal. Keadaan kita datang ke sholat Jumat sama dengan keadaan kita keluar dari sholat Jumat. Ini adalah pemandangan yang sangat miris, menyedihkan. Kenapa bisa-bisanya sholat Jumat setiap pekan diadakan, namun keimanan tak pernah bertambah sama sekali? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, harus ada perubahan pada saat kita sholat Jumat. Harus ada perubahan pada saat kita selesai melakukan ibadah. Dan senantiasa ayuhal ikhwah, dari mimbar ini juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang untuk agama Islam, berjuang siang dan malam untuk bisa membawa hidayah sampai kepada kita di saat ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terdapat sebuah hadis yang cukup menarik, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara rajulan min bani Israil sa'ala ba'd bani Israil an yuslifahu 1000 dinar. Sebuah kisah yang menarik, kisah yang benar-benar telah terjadi karena disabdakan oleh As-Sadiqul Masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang adanya satu orang dari kalangan Bani Israel, yang orang ini sedang mencari pinjaman sebanyak 1000 dinar kepada para tetangganya atau para teman-temannya. Akhirnya salah satu orang baik di antara tetangganya atau temannya ini mau meminjamkan 1000 dinar. Kemudian orang yang memiliki uang ini mengatakan kepada peminjam, "I'tini bisyuhada ushiduhum."
tolong transaksi hutang piutang kita ini agar bisa didatangkan saksi-saksinya. Namun sang peminjam justru mengatakan, kafa billahi syahida, cukuplah bagi kita berdua Allah sebagai saksinya. Lalu yang punya uang kembali mengatakan, fa'tini bil kafil, kalau begitu datangkan satu orang sebagai jaminannya. Peminjam ini kembali mengatakan, kafa billahi kafila, cukuplah Allah jadi penjaminnya. Akhirnya sang yang punya uang ini mengatakan, sadaqtah, betul kamu, cukup Allah jadi saksi bagi hutang piutang kita, dan cukup Allah menjadi penjamin bahwa uang saya juga akan kembali. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Akhirnya uang itu diberikan kepada sang peminjam dengan waktu yang telah disepakati. Bulan sekian, tanggal sekian, hari ini. Fakharaja fil bahr. Maka sang peminjam ini mendapatkan uang, lalu dia mulailah memanfaatkan uang tersebut dengan berdagang di seberang pulau. Dia pergi ke daerah pantai, dia naik ke satu perahu, kemudian dia pergi ke pulau yang satu. Dia gunakan 1.000 dinar ini untuk bisa berdagang di pulau tersebut. Sambil kepalanya juga terus berpikir bahwa ada waktu di mana dia harus mengembalikan pinjaman sebanyak 1.000 dinar. Hari demi hari berlanjut. Sang peminjam ini akhirnya jatuh tempo. Begitu dia jatuh tempo, dia datang ke pantai untuk mencari perahu yang bisa membawanya ke seberang pulau lagi, bertemu dengan orang yang telah meminjamkannya uang. Namun tidak seperti apa yang dia inginkan. Tidak ada satu perahu pun yang ada. Tidak ada satu perahu pun yang bisa mengangkutnya untuk nyebrang ke pulau yang lain. Dari situ, falam yajid markaban fa akhadha khashabatan fanaqaraha fa adkhala fiha 1,000 dinar. Maka orang ini jujur, Pak. Orang ini jujur. Dia betul-betul dari hatinya ingin bayar hutang sesuai dengan tempo yang telah dikatakannya dan disepakatinya. Maka yang dia lakukan adalah dia cari kayu. Orang ini cari kayu, kayunya dibolongin sama dia. Dibolongin sama dia, uangnya dimasukin di kayu tersebut. Dan juga ada satu surat yang dimasukin di situ. Dimasukin sama dia uangnya dan suratnya, lalu ditutup kembali lubangnya. Kemudian kayu ini dia bawa ke pantai. Saat dibawa ke pantai, dia hanyutkan kayu tersebut. Sebelum dia menghanyutkan kayu tersebut, dia berdoa kepada Allah. Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan 1,000 dinar. Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku telah meminjam kepada si fulan sebanyak 1.000 dinar. Fasa'alani kafilan faqultu kafa billahi kafila faradhiya bik. Dan dia waktu itu meminta penjamin, namun aku katakan engkaulah penjaminku ya Allah, dan dia pun ridha. Lalu dia meminta saksi, maka aku katakan cukuplah engkau menjadi saksinya, dia pun ridha. Kemudian orang itu mengatakan sembari memberikan kayu tersebut ke laut, mengatakan, wa inni astaudi'ukaha ya Allah, aku titipkan kayu ini kepadanya ya Allah. Maka diberikanlah kayu tersebut, dialirkanlah kayu tersebut, dibawa oleh ombak, terombang-ambing, berharap bisa sampai ke seberang pulau. Farama biha fil bahr hatta walajat fihi thumma ansaraf. Kata Nabi SAW, pada saat kayu itu sudah terbawa ombak, dia pun kembali. Dia pun kembali sambil harap-harap cemas, menunggu kapan adanya perahu yang berikutnya. Adapun orang yang punya uang yang berada di seberang jalan atau di seberang pulau, pekerjaannya hari-hari, di hari-hari jatuh tempo tersebut, memang matanya sudah memandang jauh mana kapal-kapal yang akan membawa kembali 1.000 dinarnya. Namun tidak didapatkan satu kapal pun yang dia lihat. Dia lihat tidak ada satu kapal pun, dan dia akhirnya melakukan apa yang biasa dia lakukan, yaitu mengambil kayu bakar di sisi pantai untuk dibawa ke rumahnya untuk bisa memasak dengannya. Dia bawa kayu-kayu bakar yang kiranya ada di sisi pantai, dia bawa ke rumah, dia potong satu-satu, dan subhanallah, di antara kayu yang dia bawa ternyata ada kayu
yang berisi uang tersebut dan surat tersebut. Dia ambil uangnya, dia ambil suratnya, dan dia baca. Di surat tersebut dituliskan bahwasanya yang meminjam uang itu mengatakan, sesungguhnya aku telah mencari perahu ke sana kemari, namun aku tidak mendapatkannya. Semoga ini sampai kepadamu karena aku belum mendapatkan perahunya. Subhanallah. Akhirnya uangnya pun diambil. Tidak lama kemudian sang peminjam uang itu mendapatkan perahu, akhirnya sampai ke seberang pulau dan kembali memberikan 1.000 dinar kepada orang yang telah meminjamkannya dan mengatakan, maafkan saya terlambat. Dia nggak terlalu pede bahwa kayunya bakal sampai. Maafkan saya karena saya terlambat membayarnya. Orang yang telah mendapatkan 1.000 dinar ini mengatakan, hal kunta ba'athta ilayya syai'an? Bukankah kamu telah mengirimkan kepada saya sesuatu? Kata dia, aku sudah bilang kepadamu, lam ajid markaban, saya nggak dapat perahu. Orang yang telah menerima uang ini mengatakan, fa innallaha qad adda anka alladhi ba'athta fil khashabah. Sesungguhnya Allah telah menyampaikan pesanmu yang engkau titipkan oleh Allah lewat satu bongkahan kayu tersebut. Lihat ayuhal ikhwah. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan bagi orang-orang yang jujur. Orang-orang yang memang dari hatinya memiliki hubungan yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Bagaimana dia bisa memiliki rasa tawakal yang begitu tinggi. Uang 1.000 dinar dia masukkan ke dalam satu bongkahan kayu, lalu dihanyutkan olehnya ke laut. Namun karena keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sampaikan hal tersebut kepada apa yang dia inginkan. Tidak lain tidak bukan jamaah sekalian, karena keyakinan yang dia miliki kepada Allah azza wa jalla. Pertanyaan besar kita adalah, bagaimana caranya agar kita bisa sampai memiliki keyakinan seperti orang tersebut? Bisa yakin bahwa urusan kita akan selesai jika kita berikan kepada Allah. Bisa yakin kalau tawakal kita ini sudah tepat. Caranya adalah kita mengenal Allah azza wa jalla. Kita mesti kenal sama Allah. Kita mesti tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Kita mesti tahu apa yang dibenci oleh Allah, apa yang diminta oleh Allah kepada kita. Siapa Allah? Itulah poin paling penting yang dimiliki oleh seorang dari Bani Israel. Pada saat seseorang mengatakan, datangkan saksi, maka dia begitu yakin Allah lah saksinya. Yakni suatu transaksi jika Allah saksinya, kita tidak boleh khianat di dalamnya. Dia begitu yakin pada saat mengatakan Allah lah penjaminnya, maka dia pada saat menjadikan Allah sebagai penjaminnya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang telah dijaminkannya. Inilah rasa tawakal yang tinggi jemaah sekalian. Maka benarlah firman Allah azza wa jalla. Maka benarlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah dicukupkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara-cara yang mungkin di luar nalar manusia. Allahu akbar. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan di dalam sebuah hadis, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama razaqut tayr." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian manusia benar-benar mampu bertawakal bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tawakalnya seekor burung yang dia dari pohonnya di pagi hari keluar dengan perut yang kosong, kemudian akan kembali di sore hari dengan perut yang kenyang. Burung tidak pernah punya toko, burung tidak pernah punya online shop, burung tidak pernah punya ijazah, tapi keyakinan dia, kalau saya keluar pagi ini pasti Allah telah menyiapkan rizki di depan. Itulah tawakal yang begitu tinggi. Tawakal seekor burung yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tawakal kita bisa seperti itu. Kenapa burung bisa seperti itu ayyuhal ikhwah? Kenapa tawakalnya burung bisa setinggi itu? Karena dia mengenal Allah azza wa jal. Karena dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita bertawakal kepada Allah, namun keguncangan di hati masih tidak bisa dihindari. Kadang kita mengatakan tawakal kepada Allah, namun keyakinan kita kurang pasti. Lihat jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita berada di satu pesawat, pesawatnya goyang karena turbulensi dan lain sebagainya, maka kita bakal lihat dengan jeli yang paling panik itu penumpang. Penumpangnya panik luar biasa.
belum tentu. Kalau kita buka tempat pilotnya mereka panik, belum tentu. Bisa jadi mereka yang satu tidur, yang satu tidak tidur. Segitu tenangnya mereka padahal penumpang begitu panik. Pertanyaan besarnya, kenapa pilotnya bisa tenang, penumpangnya tidak bisa tenang? Karena pilot mengetahui pesawatnya tidak mungkin kecelakaan hanya karena turbulensi seperti itu. Itulah tawakal. Karena kita tidak terlalu kenal sama Allah, makanya kita panik. Makanya tawakal kita nggak pasti. Makanya tawakal kita nggak yakin. Beda pada saat kita mengenal Allah Azza wa Jal, kita akan yakin memberikan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أما بعد جماعة رحمكم الله dari kisah yang diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi tentang ada seseorang dari Bani Israel, kita bisa melihat bahwa hubungan dia kepada Allah begitu indah dan hubungan dia kepada manusia juga begitu indah. Di antara perusak hubungan antara manusia dengan manusia yang lain itu adalah masalah amanah maliyah, amanah yang urusannya duit, bisnis, hutang piutang. Itu yang bakal bikin banyak hancur orang-orang. Makanya jamaah rahimakumullah, lihat bagaimana orang ini walaupun saksinya itu Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadikan saksi yang terbesar itu Allah. Dia jadikan penjaminnya itu Allah, dan dalam hatinya sudah tahu bahwa dia betul-betul yakin bisa untuk membayarkan hutangnya kembali. Ini adalah sebuah pelajaran yang begitu besar jamaah sekalian. Betapa banyaknya hubungan persaudaraan rusak karena uang. Persahabatan juga rusak karena uang. Antara kakak dengan adiknya ribut sampai bunuh-bunuhan karena uang. Fala haula wala quwata illa billah. Sahabat dengan sahabatnya, mereka tidak tegur-teguran satu dengan yang lainnya bertahun-tahun karena hutang. Saudara dengan saudaranya tidak bertegur sapa satu dengan yang lainnya bertahun-tahun karena hutang. Tetangga tidak bertegur sapa karena hutang. Semuanya urusannya maliyah. Fala haula wala quwata illa billah. Maka hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang masalah hutang harus menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam memastikan orang-orang yang memiliki hutang kalau belum ditunaikan maka akan menjadi kesusahannya di hari akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa alaihi dinar aw dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirhamun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar ataupun 1 dirham, pasti dia akan bayar dengan kebaikannya di hari kiamat. Tidak ada dinar, tidak ada dirham di hari kiamat, tidak ada rupiah, tidak ada dolar di hari kiamat. Adanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia. Kita akan bayar hutang-hutang yang belum kita bayar dengan salat Jumat yang hari ini kita lakukan. Kita akan berikan pahalanya kepada orang-orang yang kita hutangi dan belum kita bayar. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memastikan bahwa orang-orang yang masih memiliki hutang, jiwanya kalau dia mati masih menggantung-gantung, tidak bisa dipastikan keselamatannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruh seorang mukmin akan tergantung-gantung sampai urusan hutangnya diselesaikan. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengancam dengan hadisnya bahwa di hari kiamat ada orang-orang yang kalau minjem uang memang dari awal tidak ada niat bayar, maka orang ini akan dikumpulkan bersama dengan para pencuri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma rajulin yudayyanu daynan wa huwa mujmi'un an la yuwafiyahu iyyah laqiyallahu sariqan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak membayar, maka di hari kiamat akan datang ke hadapan Allah sebagai pencuri, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, hati-hati bahwa orang-orang yang tidak bisa menjaga amanah maka dia di dalam lingkaran kemunafikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafiqu thalath, ayat atau tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jika berbicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, dan jika diberikan amanah dia berkhianat. Fala haula wala quwata illa billah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
di hari ini, di hari terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam satu pekan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan sebuah perintah yang Allah mulai dengan dirinya sendiri, kemudian para malaikatnya, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha asyra." Siapa yang salawat kepada Rasul satu kali, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fallahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من المتوكلين، اللهم اجعلنا من المتوكلين، اللهم اجعلنا من المتوكلين. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu bertawakal kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu bertawakal kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu bertawakal kepadamu. Allahumma qdi daynana ya rabbal alamin. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami dan hutang-hutang kaum muslimin. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami dan hutang-hutang kaum muslimin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwaka ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله يا رب العالمين.